Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-93. Kita akan membahas Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah, betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku dan pasanglah telingamu, ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 84 ini adalah kerinduan kepada Allah. Pemazmur menggambarkan kerinduannya untuk berada di rumah Tuhan dengan memakai ilustrasi burung pipit dan burung layang-layang yang bersarang bahkan pada mezbah-mezbahnya Tuhan. Kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang keempat dikatakan oleh pemazmur, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa rindunya pemazmur untuk dekat dengan Tuhan, untuk diam di dalam rumah Tuhan. Kerinduannya bisa kita lihat ya dari pernyataannya. Yang pertama itu dia menggambarkan orang yang rindu kepada Tuhan itu berbahagia. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang hidup di rumah Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Yang kedua, ya, betapa rindunya pemazmur terlihat dari pernyataannya. Yang kedua, terus-menerus dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Perbandingannya 1 hari dengan 1000 hari. Ya, 1 hari di pelataran Tuhan berbanding 1000 hari di tempat lain. Nah, ini si pemazmur mengatakan bahwa kedekatan dengan Tuhan itu lebih dari segalanya yang bisa didapatkan dari dunia ini. Kalau kita lihat tadi di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Apa yang pemazmur miliki? Yaitu kerinduan kepada Allah. Merupakan, Bapak Ibu Saudara, hal yang penting yang kita sebagai umat Tuhan harus miliki. Nah,
Apakah kerinduan yang sama ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk setiap hari berdoa? Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk setiap hari membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab? Apakah setiap ada ibadah-ibadah di gereja lokal kita masing-masing, kita masih rindu ibadah dengan teratur? Ini tanda-tanda orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan. Tuhan menjadi yang utama daripada hidupnya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Jika kerinduan ini tidak ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu adalah gejala yang tidak baik untuk kerohanian kita. Kita harus memintanya kembali sama Tuhan. Seperti pertama-tama kita berjumpa dengan Tuhan, kita selalu rindu berdoa. Kita selalu rindu untuk membaca Alkitab. Kita selalu rindu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kalau ini sudah hilang, kita perlu memintanya kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memintanya, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan setelah itu, Bapak Saudara, peliharalah kerinduan yang terus-menerus untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam doa, baca firman, dan ibadah dengan teratur. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada berkat ketika kita memelihara kerinduan akan Tuhan ini. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal 84 ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, tempat-tempat yang kering. Pekerjaan kita mungkin kering. Tuhan bisa menjadikan lewat kehadiran hidup kita, itu menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat. Dan saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu sumber berkat, hidupnya pasti diberkati. Ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang memiliki kerinduan akan Tuhan, dia memiliki kekuatan yang ditambah-tambahkan senantiasa oleh Tuhan. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Sekarang hamba doa bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, tanda mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, ampuni yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita sudah doa, percaya dan alami kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan setiap hari, tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.